Saya share screen untuk PPT-nya. Nanti ada apa? Ada link YouTube yang mau saya share, nanti ditonton sendiri ya kalau setelah perkuliahan. Nah, tadi sudah dijelaskan ya terkait sistem olfaktori, yaitu indera penciuman atau hidung. Sini saya mau menggambarkan beberapa anatomi atau struktur bagian-bagian dari indera penciuman. Yang pertama ada lubang hidung. Jadi kalau misalkan dari luar itu yang paling kelihatan kan lubang hidung ya, di mana kita setiap manusia diberikan 2 lubang hidung. Nah, lubang hidung ini adalah untuk melindungi hidung dari berbagai ancaman dari luar. Nah, 2 lubang hidung ini dipisahkan oleh septum. Septum ini namanya septum hidung, di mana septum ini terbentuk dari tulang rawan hidung. Nah, selanjutnya ada rongga hidung, di mana rongga hidung ini memiliki fungsi untuk menjaga kelembapan, suhu, dan tekanan udara. Kemudian ada tulang rawan, di mana tulang rawan ini selain membentuk septum, dia juga membentuk bagian ujung hidung, sehingga tulang rawan inilah yang membuat kenapa hidung seseorang itu ada yang pesek, ada yang mancung gitu ya. Itu yang mempengaruhi adalah tulang rawan. Terus ada silia. Silia itu adalah bulu-bulu hidung ya, di mana silia ini merupakan saraf pembau. Dia yang pertama kali akan menangkap molekul bau yang bercampur udara dan meneruskannya ke syaraf olfaktori. Nah, di atasnya silia itu ada saraf-saraf hidung atau saraf olfaktori, di mana ini fungsinya adalah sebagai reseptor dalam indera penciuman. Saraf hidung juga berkaitan dengan rasa, bagaimana kita merasakan sesuatu. Dan saraf ini yang akan menerima rangsangan berupa aroma dari silia dan mengirimkannya ke otak. Gitu. Terus ada selaput lendir, di mana selaput lendir ini akan menghasilkan mukus atau ingus. Jadi akhirnya hidung dapat terlindung dari berbagai jenis kotoran dan bakteri. Gitu. Nah, ini struktur dalamnya ya. Jadi proses proses inti dari uh, merubah zat apa aroma yang kita cium itu sampai jadi impuls listrik itu ada di bulbus olfaktori di sini, yang warna hijau ini. Jadi saraf yang paling berperan dalam sistem penghidu itu adalah nervus olfaktori. Nervus olfaktori itu ya ini adalah yang ini adalah nervus olfaktori. Di mana sebenarnya dalam olfaktori atau syaraf pembau itu terdiri dari banyak sekali reseptor penerima bau, bisa sampai jutaan, yang tersebar di seluruh mukosa. Mukosa itu lokasinya ada di dekatnya bulu hidung sini, dekatnya sila. Nah, sila ini yang menonjol pada permukaan mukus atau mukosa. Nah, manusia dikatakan dapat membedakan 2.000 sampai 4.000 bau yang berbeda gitu. Apalagi seiring kita bertambah dewasa, semakin banyak pengalaman kita membau stimulus yang ada di sekitar kita. Dan apa yang kita bau itu akan diproses otak, akan eh, diproses otak dan menjadi sebuah memori atau ingatan gitu. Sehingga akhirnya eh, kita bisa membedakan banyak sekali beribu-ribu bau yang berbeda. Nah, ketika secara kontinu kita terpapar pada bau yang tidak disukai maupun bau yang kita sukai, maka persepsi kita akan bau itu akan menurun dan berhenti. Contohnya, kalau bau yang disukai itu misalkan berupa parfum ya. Kalau misalkan kita setiap hari menggunakan parfum yang sama, mungkin ketika pertama kali menggunakan parfum itu, kita seharian itu masih bisa mencium bau parfum kita gitu. Tapi kalau misalkan kita udah terlalu sering menggunakan parfum itu, bisa mungkin sebulan lebih ya penggunaannya, sudah kita gunakan setiap hari, maka daya penciuman kita terhadap parfum itu tidak akan bertahan lama gitu. Jadi seringkali hanya ya bau wangi di awal, tapi setelah gunakan beberapa jam, kita merasa tidak ada bau apa-apa lagi yang melekat di tubuh kita. Padahal orang lain itu bisa mencium bau wangi parfum yang kita gunakan. Gitu. Ada juga kalau misalkan kita terbiasa terpapar, kita lewat di misalkan
kayak orang-orang yang bekerjanya di tempat pembuangan sampah, dia kan mereka kan akan kerjanya setiap hari ya memungut sampah gitu di tempat pembuangan sampah dan itu kan sebenarnya baunya sangat menyengat ya, merupakan bau yang tergolong tidak disukai. Tapi karena sudah kebiasaan, terkadang mereka akan beradaptasi dengan bau itu dan sehingga akhirnya mereka bisa uh, mencium bau yang menyengat itu sebagai bau yang biasa, gitu, tidak terlalu mengganggu. Nah, itu yang dinamakan dengan olfactory fatigue. Fatigue tulisannya ya. Olfactory fatigue intinya adalah ketika kita sudah terbiasa mencium sesuatu, akhirnya kita uh, tidak terlalu peka dengan bau tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian ini adalah mekanisme indera penciuman. Jadi pertama kali harus ada stimulus dari luar, yaitu berupa aroma yang dihantarkan oleh udara. Nah, saat sudah dihantarkan oleh udara, maka aroma tersebut akan kita hirup saat kita bernafas, gitu. Akan kita hirup dan hirupnya pakai hidung ya, bukan pakai mulut, karena nanti mekanismenya jadi berubah. Nah, setelah masuk lewat hidung, lewat rongga hidung, maka nanti di akan ditransfer, bau itu akan diteruskan ke mukosa olfaktori. Mukosa olfaktori itu ya mukus ini, di mana di mukus ini juga ada sila atau rambut rambut hidung gitu ya. Terus selanjutnya nanti akan diteruskan di mana dari mukosa ini ke reseptor olfaktori atau sel-sel reseptor ini. Di mana nanti setelah sampai diteruskan di sini, dikirimkan, diubah aromanya tadi menjadi impuls listrik ke bulbus olfaktori. Bulbus olfaktori itu yang di sini, yang warnanya, yang bentuknya agak lonjong ini. Tuh, kalau yang di sini warnanya hijau. Hijau, kalau di sini warnanya pink. Ini adalah bulbus olfaktori, di mana ketika sudah sampai di bulbus olfaktori, maka impuls tersebut akan dihantarkan melalui tractus olfaktorius, yaitu yang ada di sini. Di sini, nah, tractus olfaktorius ini yang akan kemudian menghantarkan impuls ke otak. Gitu. Di mana bagian otak yang akan menafsirkan bau itu adalah bagian lobus temporalis. Nah, setelah impuls itu sampai di otak, maka otak akan mengolah impuls atau informasi yang didapatkan itu menjadi 3 hal, yaitu menginterpretasikan bau tersebut sebagai bau apa, selanjutnya menghubungkan bau tersebut dengan pusat lainnya. Misalkan kalau kita mencium bau busuk gitu ya, maka bisa jadi bau tersebut oleh otak akan dihubungkan ke pusat muntah, sehingga akhirnya kita merasa mual gitu. Kemudian otak juga akan mengubah informasi tersebut, bukan mengubah, akan menyimpan informasi bau tersebut ke korteks otak sebagai memori akan bau. Gitu. Sehingga nantinya ketika akan lebih mudah ketika kita membau bau yang sama, itu akan cepat merecall, oh ini bau bau wangi, oh ini bau kue, ini bau ini gitu. Karena sebelumnya kita sudah menyimpan bau tersebut sebagai memori atau ingatan di dalam otak kita. Nah, selanjutnya kemampuan membau itu tergantung pada beberapa hal, yaitu yang pertama bisa susunan rongga hidung. Jadi dikatakan bahwa orang yang mancung, yang hidungnya lebih mancung itu memiliki kemampuan membau yang lebih baik gitu ya. Karena rongga hidungnya juga lebih lebih dikatakan lebih besar. Kemudian variasi fisiologis, kemudian usia. Jadi usia semakin tua itu juga mempengaruhi daya atau kemampuan penciuman, kemudian dari spesies. Nah, terus dikatakan juga bahwa ketika misalkan selaput lendir, kadar lendir yang ada di hidung kita itu juga mempengaruhi kemampuan membau kita. Ketika misalkan selaput lendir hidung kita itu terlalu kering atau malah terlalu basah atau juga membengkak seperti saat influenza, maka kemampuan mencium kita juga akan melemah gitu. Jadi kalau misalkan kita pilek, aroma makanan yang berada di rongga dalam hidung itu hanya berhenti di bulu hidung gitu, tapi tidak dapat diteruskan ke
saraf-saraf olfaktori gitu, karena saraf-saraf olfaktori tadi tertutup oleh lendir pilek. Seperti itu. Nah, ini ada kelainan pada indera penciuman. Tadi sudah disampaikan secara lengkap menurut saya oleh kelompok pemateri. Jadi ini saya skip aja, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian ada indera pengecap. Nah, indera pengecap ini berkaitan dengan lidah. Lidah sebagai indera pengecap yang dikatakan dapat menangkap rangsangan berupa senyawa yang larut dalam air. Terus terdapat tunas pengecap. Jadi di dalam lidah itu, lidah ini ada banyak saraf pengecap yang ada di sini, yang kemudian disebut papila. Di mana di papila ini mengandung kuncup-kuncup reseptor rasa yang pekat terhadap stimulus senyawa kimia, atau yang disebut dengan kemoreseptor. Jadi, bagaimana kita bisa merasakan sesuatu, entah itu manis, pahit, asin, gurih, itu karena kuncup-kuncup reseptor yang ada di papila. Nah, papila ini dibagi menjadi 3, yaitu papila filiformis, papila fungiformis, dan papila circumvallata. Nah, dibedakan menurut bentuknya dan lokasinya. Dimana kalau filiform itu letaknya ada di bagian depan, bentuknya itu seperti benang halus, sementara kalau papila fungiform, karena namanya fungi, dia bentuknya seperti kepala jamur, dan banyak terdapat pada bagian depan serta sisi lidah. Bisa dilihat di gambar yang ini ya teman-teman. Terus ada papila circumvallata, di mana bentuknya bulat, tersusun seperti huruf V terbalik di belakang lidah. Gitu. Nah, satu kuncup reseptor itu sebenarnya memiliki 50-100 sel rasa, yang dia mewakili 5 jenis rasa. Jadi sebenarnya, walaupun ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa kalau yang depan ini manis, kalau yang samping ini asin, asam gitu ya. Tapi sebenarnya seluruh lidah kita itu bisa merasakan berbagai macam rasa gitu. Hanya saja di bagian-bagian itu tuh lebih sensitif gitu. Kuncup-kuncup inilah yang kemudian terhubung dengan serabut saraf di otak sehingga rasa yang ditangkap dapat dideteksi oleh otak. Jadi bentuknya papila itu seperti ini. Nah, untuk mekanisme indera pengecap, jadi pertama kali kita harus ada stimulus juga dari luar, yaitu berupa makanan yang kita konsumsi. Jadi kita harus mengkonsumsi makanan tersebut dulu, di mana makanan itu akan membawa zat-zat yang kemudian saat kita kunyah akan bercampur dengan air liur ya, di mana air liur ini kemudian memasuki papila melalui pori-pori pengecap. Gitu. Nah, selanjutnya setelah sudah masuk papila, maka akan merangsang rambut-rambut syaraf yang terdapat pada papila. Nah, setelah dirangsang oleh rambut-rambut syaraf, akan terjadi potensial aksi berupa depolarisasi, masuknya Na+ dan K+ dari sel reseptor. Nah, selanjutnya terbentuk potensial aksi dalam bentuk impuls listrik ke otak. Nah, ketika sudah sampai otak, otak akan menerjemahkannya sebagai sensasi rasa. Jadi sebenarnya tadi dikatakan bahwa sensasi rasa itu sebenarnya untuk reseptornya ini ada 5 jenis rasa ya. Tapi seringkali kita juga bisa merasakan rasa pedas gitu. Nah, ketika misalkan apa yang terjadi ketika kita makan pedas, terus kenapa kok lidah kita itu kerasa kesemutan? Nah, yang terjadi adalah, jadi tadi disampaikan bahwa lidah ini akan mengantarkan sinyal ke otak untuk memberitahu rasa apa yang sebenarnya muncul. Nah, ketika kita makan pedas, maka akan muncul namanya zat capsaicin, yaitu zat yang memicu rasa pedas itu, dan zat ini kemudian memberikan sinyal kepada otak berupa 2 sinyal, yaitu yang pertama sinyal berupa rangsangan sakit atau iritasi, dan yang kedua sinyal berupa rangsangan panas. Nah, ketika otak itu menangkap sinyal tersebut, apalagi ketika kita makan pedesnya itu terus-terusan ya, dalam kategori pedesnya yang amat sangat, maka sinyal tersebut akan berdatangan secara beruntun ke otak, sehingga otak melihat itu sebagai suatu ancaman. Nah, otak menyimpulkan lidah itu sedang sakit dan kepanasan gitu, karena otak menangkap sinyal yang dikirimkan dari lidah tadi. Akhirnya timbul rasa kesemutan pada lidah kita. Seperti itu. Selanjutnya ini ada hubungan indera pembau dan indera pengecapan. Jadi walaupun
berbeda indera, tapi pembau dan pengecapan ini sangat berkaitan satu sama lain. Bisa dibayangkan ketika kita tidak bisa membau sesuatu, maka itu juga akan mempengaruhi pengecapan kita gitu. Dan indera pembau ini sebenarnya sebagai apa ya, kayak garda depan gitu, sebagai um, alarm juga ketika kita akan mengkonsumsi sesuatu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau makan sesuatu, untuk membuat kalian merasa pingin makan gitu, pingin tak rasakan itu kan awal awal pertama kali itu karena baunya itu. Ketika kalian membau, baunya enak, baunya gurih, itu baru kalian tertarik untuk makan gitu, dan akhirnya kalian bisa merasakan oh iya beneran gurih gitu. Nah, sama seperti kayak misalkan kalian punya roti, rotinya busuk. Nah, dari bau aja itu kan sebenarnya udah kerasa ya bahwa ini busuk. Nah, karena sudah ada, karena indera pembau kalian itu berfungsi dengan baik, maka akhirnya kalian tidak perlu sampai makan, kalian sudah tahu bahwa itu rasanya nggak enak gitu. Jadi indera pembau dan pengecapan ini saling bekerja sama untuk menciptakan rasa. Gitu. Jadi rangsangan bau itu nanti dari makanan akan mencapai rongga hidung dan diterima oleh reseptor olfaktori. Nah, dari reseptor olfaktori itu akan diteruskan ke pusat rasa dan bau di otak. Otak akan menyimpulkan, oh ini bau apa, baunya enak apa enggak gitu. Nah, setelah itu otak mulai memerintahkan berbagai sel dan kelenjar di bagian lidah ya untuk mempersiapkan diri seolah akan ada makanan yang masuk ke dalam rongga mulut. Kayak contohnya ketika misalkan dari apa dari bau aja sudah kayak kerasa ini kayaknya asem nih baunya gitu ya. Nah, secara otomatis itu otak akan memerintahkan sel atau kelenjar di lidah kita itu untuk memproduksi lebih banyak saliva, air liur gitu. Gitu. Jadi otak akan mengirimkan sinyal kepada reseptor di lidah tentang rasa yang cocok untuk bau tersebut. Nah, sel kelenjar akan mempersiapkan diri misalnya dengan menghasilkan cukup banyak air liur. Gitu. Dan saat sakit flu, yang terganggu tidak hanya salah satu indera, tapi bisa jadi dua-duanya indera itu akan berdampak, kena dampaknya. Ketika sakit flu itu sebenarnya kan yang paling berdampak itu indera pembau ya. Tapi ketika indera pembau ini terganggu, maka kita juga akan tidak terlalu peka terhadap aroma makanan yang masuk ke dalam rongga mulut kita, gitu. Sehingga akhirnya tidak terdeteksi oleh sensor saraf di otak. Inilah yang kemudian membuat seolah makanan tidak memiliki rasa atau kehilangan rasa. Gitu. Terus ketika misalkan kita demam, kenapa kok makanan itu jadi uh, pahit atau indera pengecap kita kenapa kok jadi pahit? Karena ketika demam, maka suhu dalam rongga mulut itu akan meningkat. Nah, kalau sudah meningkat, cairan tubuh itu akan menyebabkan cairan tubuh berkurang dan akhirnya dehidrasi, mulutnya jadi kering, dan ketika mulutnya jadi kering itu, disitulah indera pengecap akan terasa pahit. Dan ketika demam itu juga ada tubuh itu pasti akan bereaksi kan. Nah, salah satu reaksi tubuh itu tubuh akan melepaskan sitokin namanya TNF, jenisnya TNF, di mana TNF alfa ini yang akan merangsang sel-sel dalam lidah itu untuk mengeluarkan rasa pahit. Gitu. Jadi kondisi kesehatan itu, jadi di sini dikatakan apa sih faktor yang mempengaruhi uh, indera perasa kita? Salah satunya adalah faktor individual, yaitu kondisi kesehatan kita gitu. Jadi kalau kita pilek, kita demam, itu juga pasti akan mempengaruhi kemampuan kita mengecap. Terus nilai ambang bergantung pada kebiasaan seseorang, seperti merokok, kebiasaan makan makanan tertentu. Jadi kalau misalkan orang-orang yang dikatakan di jurnal, jadi saya sempat baca ada suatu penelitian yang meneliti tentang apakah kebiasaan merokok itu mempengaruhi sensitivitas pengecapan. Ternyata iya. Jadi ketika seseorang itu sering merokok, daya sensitivitas mereka terhadap rasa makanan itu akan berkurang. Karena ketika kita ngerokok, otomatis kan kita menghisap nikotin.
Nah, ketika kita menghisap nikotin, maka nikotin-nikotin itu akan tertinggal entah itu di gusi, di gigi, ataupun di papilia tadi gitu yang berfungsi untuk merasakan makanan kan. Nah, ketika dia mengendap di papila tadi, maka otomatis kita jadi kurang sensitif gitu terhadap makanan yang kita rasakan. Gitu. Selain ngerokok juga ada namanya zat SLS, di mana zat SLS ini biasanya terkandung di pasta gigi yang berdeterjen, di mana kalau terlalu banyak menggunakan pasta gigi yang berdeterjen, itu juga akan mempengaruhi sensitivitas kita terhadap rasa manis. Terus selanjutnya ada konsentrasi. Jadi di buku dijelaskan bahwa konsentrasi ini contohnya ketika seorang makan garam, satu mangkok garam, lama-kelamaan dia tidak bisa merasakan asin lagi seperti pertama kali ia memakannya. Jadi karena sudah beradaptasi gitu dengan rasa asin yang dari garam tersebut. Sama ketika tadi ada, kalau di penciuman tadi ada namanya olfactory fatigue ya, di mana itu yang kemudian menjelaskan gitu kenapa kok akhirnya kita bisa beradaptasi dengan wangi parfum kita sampai akhirnya wangi parfumnya awalnya itu strong banget buat kita akhirnya ya wangi biasa gitu sampai akhirnya tidak terlalu peka terhadap rasa wangi tersebut. Oke, kurang lebih itu tambahannya teman-teman. Bisa lanjut ke sesi diskusi. Loh, ini masih nyambung kan ya teman-teman ya? Nggih, Bu, masih nyambung, Ibu. Oh, saya nggak muncul ininya. Saya kira mati loh. Iya ya, oke oke sip.